Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan 27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan 27. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, nanti akan kita baca secara bergantian. Saya ayat 24, Bapak Ibu ayat 25, 26 saya, 27 kita akan baca bersama-sama. Kita tunggu. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Sudah dapat semua ya? Kita baca. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap orang-orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bersama-sama 2-3 ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Saya baru sekali ini mengkhotbahkan ini, karena ini berat. Ayat ini berat. Saya takut mengkhotbahkannya. Ya, ini ngeri. Ini konsekuensinya besar bagi saya secara khusus dan sebenarnya bagi orang Kristen pada umumnya. Konsekuensi ini berat. Ya, jangan sampai setelah kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kita melayani Tuhan, kita aktif dalam pekerjaan Tuhan, kita aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, kita berkorban dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi ternyata kita sendiri ditolak. Oleh sebab itu, saya pribadi harus betul-betul mengukur, melihat, menjengkali. Nah, kalau boleh dikatakan bahasa Bataknya kan ada tuh, kau jengkali aku, kau ukur aku. Orang tersinggung ya kalau diukur ya. Kau ukur aku, kau jengkali aku. Tersinggung orang kalau di orang Batak ini. Jangan kau jengkali aku. Tapi saya harus menjengkali diri saya sendiri, harus mengukur diri saya sendiri. Jangan sampai setelah saya melayani Tuhan, saya memberitakan firman, tapi ternyata saya sendiri ditolak. Ya, banyak orang tidak mempersoalkan ini. Dia melayani dan melayani, dia aktif dan aktif, tapi dia tidak mempersoalkan dirinya sendiri. Apakah nanti dia sendiri ditolak atau diterima oleh Tuhan? Bapak Ibu, saudaraku, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita mau ditolak atau mau diterima oleh Tuhan, itu sebenarnya tergantung sama diri kita sendiri. Nasib kekal kita itu tergantung sama diri kita sendiri. Nasib kita di kerajaan Allah nanti itu tergantung kepada kita sendiri.
Setiap olahragawan yang mau bertanding, menang atau tidak menang, itu tergantung dirinya sendiri. Setiap pertandingan kita menang atau tidak menang tergantung diri kita sendiri. Jadi beberapa waktu yang lalu bersama-sama kita menyaksikan, karena viral ya, tim sepak bola kita, sepak bola Indonesia untuk pertama kalinya menang dalam SEA Games, dapat medali emas. Ya, karena lihat itu kan, lihat ya, seru gitu ya. Waktu pulang mereka sampai diarak, disambut luar biasa ya. Pak Gultom pasti tahu nih, pasti nonton nih Pak Gultom ya. Begitu serunya pertandingan sampai berantem segala, ya kan? Setelah 32 tahun, saat itulah mereka mengalami kemenangan. Rasanya kan ya, seperti sudah kering sekali ya kemenangan ini. Tahu-tahu menang gitu ya. Luar biasa penyambutan bangsa kita, penyambutan mereka ya. Mereka sampai menari-nari, mereka sampai nyanyi. Wah, disambut luar biasa oleh pencinta-pencinta bola ya, diarak. Wah, luar biasa. Karena mereka menjadi tim yang menang sepak bola setelah sekian lama. Tidak pernah menang. Padahal ada yang lain-lain yang menang, tapi karena sering menangnya kayak badminton ya sering menang, kayak apalah sering menang gitu kan. Tapi sepak bola ini kering kemenangan, dan mereka menang setelah 32 tahun. Betapa menggembirakan. Sampai kita pun yang nggak pala suka sepak bola ya, sampai ikut senang kita kan, terharu gitu. Kalau kita nontonnya sampai meneteskan air mata karena terharunya. Begitu menerima kemenangan itu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, bayangkan nanti kalau kita kembali ke tempat kita ya, di langit baru dan bumi baru. Bayangkan kalau kita yang menjadi orang-orang yang menang itu. Betapa indahnya kita disambut dengan sorak-sorai. Masuk ke situ, kita malaikat bertepuk tangan. Hore, inilah yang menang. Sambutannya itu menggembitakan sorga, menggetarkan sorga. Pernah nggak kita membayangkan itu? Atau kepengen nggak kita? Ada nggak hasrat kita untuk kita nanti masuk ke sana, kita kembali pulang ke rumah kita yang disediakan Tuhan di sana, negara asal kita itu, dengan membawa kemenangan, dengan membawa piala kemenangan ini? Betapa itu menyukakan hati Tuhan. Ya, tak terhingga hadiah yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kemenangan orang-orang olahragawan yang di dunia saja begitu menggembirakan kita, ya, begitu hebat hadiah-hadiah yang disediakan untuk saat ini ya. Presiden kita menyediakan hadiah yang luar biasa untuk olahragawan yang membawa pulang kemenangan. Dan itu menjadi gambaran ketika kita pulang ke rumah Bapa. Ada nggak hasrat kita untuk itu? Itu dulu yang saya mau tanya. Ada nggak keinginan kita untuk tato? Masa bodoh lah. Saya yang penting hidup, mati ya udah mati. Nggak menang pun nggak apa-apa. Nggak jadi juara nggak apa-apa. Itu sakit. Kalau orang seperti itu jahat di mata Tuhan. Sama seperti orang yang diberikan talenta oleh Tuhan. Sama. Dikasih 10 talenta, dia kembangkan sedemikian rupa. Bagus, hebat. Kemudian dikasih lagi yang 5, dikembangkan juga, diusahakan sedemikian rupa. Dia pasti capek mengusahakan itu. Dia habis pikiran, habis waktu, dia usahakan. Dia berhasil. Ya, ketika tuannya pulang, dia melihat ini Tuhan udah berhasil, udah jadi segini, hebat. Ya. Lalu apa yang terjadi dengan orang yang memiliki 1 talenta? Ya udahlah, cuma 1 talenta, begini nggak bisa ku apa-apakan. Ya udahlah, biarlah. Ketika Tuhannya pulang, inilah Tuhan 1 talenta, inilah aku kembalikan.
Dia nggak punya hasrat untuk menjadi pemenang. Dia nggak punya keinginan yang kuat, kehendak yang kuat untuk menjadi pemenang. Biasa aja, B aja. Ini adalah hamba yang jahat kalau seperti ini. Seharusnya ada hasrat yang kuat kita untuk menjadi pemenang. Ketika kita pulang, betapa malaikat-malaikat itu menyambut dengan sorak-sorai. Coba bayangkan itu. Dan Tuhan berdiri di pintu gerbang surga itu, berkata, hebat kamu nak, kamu hebat. Ini hadiah yang kusediakan, bagian warisan kerajaan surga. Kurang apa lagi? Tetapi kalau kita tidak punya keinginan sedikit pun, jalani hidup biasa aja, kita seperti ayat tadi, berlari tanpa tujuan, meninju sebagai petinju, sembarangan meninju. Kita nggak punya tujuan, sembarangan aja. Apa mungkin menang? Nggak mungkin. Ya, kemenangan itu ditentukan oleh kita. Nasib kekal kita, nasib kita nanti ditentukan oleh kita sendiri. Jangan bilang, ya nasib Bu ditentukan sama Tuhan. Udah nasibnya Bu kayak gini. Oh, tidak. Kalau ada orang yang ngomong begitu, itu bodoh. Sorry ya. Dia tidak menghargai Tuhan. Dia tidak mengerti siapa Tuhan. Gak ngerti dia itu. Kalau dia berkata, ya nasiblah nanti kalau mau masuk neraka, ya udah nasibku lah. Betapa kalau dia seperti itu berkata, dia tidak tahu bahwa Tuhan itu maha adil. Berarti dia sama saja menganggap bahwa Tuhan itu jahat. Masa ada orang yang nasibnya dibikin bagus dan ada orang yang nasibnya dibikin tidak baik? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan itu baik, maha baik. Nasib seseorang ditentukan oleh orang itu sendiri. Memang ada nasib yang Tuhan yang menentukan, yang itu memang nasib apa ya? Nasib ketentuan Tuhan. Contohnya, kita dilahirkan di tanah Batak, ya. Kita dilahirkan sebagai orang Jawa dengan bapak ibu si Anu. Kita dilahirkan sebagai orang Indonesia, bukan orang Eskimo gitu ya. Itu memang nasib yang ditentukan Tuhan. Tetapi setelah itu kita punya PR, kita punya pekerjaan, yaitu menentukan nasib kekal kita. Nasib kita di kekekalan kita yang menentukan. Hidup itu tergantung kita hidup, melaksanakan hidup, melanjutkan hidup itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Buktinya apa? Buktinya apa Bu? Kalau memang nasib itu, nasib kekal kita, hidup kita tergantung oleh kita, buktinya apa? Yang pertama, hukum alam. Itu jelas. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang menabur, dia akan menuai. Itu pasti. Tanam jagung, tumbuhnya jagung. Tanam padi, tumbuhnya padi. Tidak tanam apa-apa, ya nggak dapat apa-apa. Itu jelas. Ya, bahkan peribahasa pun juga banyak ya. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ya iya, itu hukum alam yang terjadi. Dan itu Tuhan tidak memungkiri itu. Tuhan mengiyakan itu. Itu fakta pertama, bahwa nasib kekal kita ditentukan oleh kita sendiri. Yang kedua, buktinya apa? Kita diberi oleh Tuhan kehendak bebas. Ya kan? Kita memilih jodoh, mau menikah atau tidak menikah, itu kan terserah kita. Bukan orang yang menentukan. Mau memilih jodoh ada A, B, C, D, E. Kan kita yang memilih. Risiko tanggung sendiri. Ya kan? Ayo, makanya pilih yang baik. Jangan pilih yang tidak baik. Pilih yang anak Tuhan. Atau apalagi, kita memilih agama. Ada banyak agama di dunia ini.
Ada ratusan, mungkin bisa ribuan. Kenapa kita memilih Kristen? Karena mama papa Kristen? Oh tidak. Nanti kita bisa berpikir, apakah Kristen ini agama yang benar atau bukan? Bukan agama yang menyelamatkan, tapi Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Bukan agama. Tapi bukan berarti juga semua agama boleh kita ikuti. Agama yang mengajarkan kebenaran, itu yang kita ikuti. Agama yang mengajarkan langit baru, bumi baru, di mana Tuhan menyediakan tempat di sana dan kita harus bersiap-siap, berkemas-kemas ke sana. Itu yang kita ikuti karena itu yang benar. Ya, kalau ada agama yang mengajar yang enggak, misalnya membunuh orang, menjahati orang, ya nggak mungkin kita ikuti, kan nggak benar, ya kan? Nggak boleh itu. Jadi kita juga harus berpikir, kita punya kehendak bebas dalam setiap hari. Waktu-waktu yang kita gunakan, kita mau pakai untuk tidur, atau mau pakai untuk masak, atau pakai untuk belajar, kan kita yang memilih. Dan setiap pilihan kita itu pasti ada efeknya. Setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Nah, bagaimana sekarang dengan hidup kekal kita? Apa yang Tuhan sudah beri kepada kita? Kalau kita mau jadi pemenang, apa yang Tuhan sudah beri bagi kita? Tuhan sudah kasih kesempatan. Ya, melalui darahnya yang kudus. Seperti sebuah lukisan. Kita ini mungkin kemarin, dulu, kita ini lukisan yang gak karu-karuan karena perbuatan salah dan dosa kita. Ibarat kanvas itu lukisan, ini dilukis gak normal, gak seperti yang Tuhan mau lukisannya, kacau, dilihat pun gak enak, tak apa-apapun itu. Setiap perbuatan kita seperti cat lah yang digoreskan di kanvas itu. Kalau gak teratur, kayak contohnya Bilif itu, kalau melukis nggak teratur, mamanya kan ngamuk, masa kayak gini nulis gini, ya kan? Melukis semua ngawur gitu, warnanya nggak pas, apanya semua nggak enak ditengok, nggak enak dilihat, kacau lah itu. Itulah perbuatan dan sikap kita dan dosa kita yang dilukis di kanvas hidup kita. Kemudian Tuhan hadir, Tuhan Yesus Kristus memberikan nyawanya, memberikan darahnya yang kudus, menghapuslah ini semua. Sekarang ini kanvas putih lagi. Tapi Tuhan kasih kesempatan sekali lagi bagi kita untuk memperbaiki lukisan hidup kita itu. Mau dilukis kayak apa? Mau diwarnai seperti apa? Kan kita yang warnai. Kita warnai lagi. Tuhan maunya apa? Merah, bikin merah. Kita bikin merah. Tuhan mau apa lagi? Seperti Tuhan kan guru kita ya, guru melukis kita nih. Tuhan mau apa? Biru bikin situ. Bentuk langit warna biru. Langit jangan warna merah, warna biru. Coba bikin mataharinya di situ, ada semburat-semburatnya orange. Kalau kita nurut, lukisan itu jadi indah. Amin. Kalau kita nurut, lukisan itu jadi indah. Sama kayak anak TK kalau kami ajarin. Ya saya ngajarin. Yuk, Bu, kulitnya warna apa, Bu? Warna kulit. Tapi nanti ada yang ngarang. Karena malesnya gitu, kulitnya dibikinlah warna hijau gitu kan. Bu, daun-daun warna apa? Daun warna hijau. Aku mau kuning lah. Jelek jadinya. Gak juara, dapat bintang 1, malah kadang gak dapat bintang. Ya kan? Kesempatan Tuhan beri, kita pakai gak untuk melukis yang baru? Semua perbuatan dan sikap hati kita itulah catatan abadi, lukisan yang tak terhapuskan lagi. Sekarang karena sudah pernah dihapus sekali, yang gak beres kemarin sudah pernah dihapus. Kalau sekarang itu gak terhapuskan lagi. Nanti kita bawa lukisan itu di hadapan Tuhan. Tuhan suka atau enggak? Itu pilihan kita. Itu pilihan kita.
sudah kasih kita waktu, Tuhan kasih kesempatan sekarang ini. Tuhan beri kesempatan, beri waktu. Karena buktinya apa? Kita masih hidup. Nah, kalau Tuhan sudah beri waktu, pilihan kita apa? Mau pergunakan waktu sebaik-baiknya atau enggak? Ya, banyak waktu kita yang terbuang sia-sia. Yang entah apa yang kita kerjakan. Saya pun masih sering ini menggunakan waktu tidak seperti yang Tuhan mau. Ya, karena kadang posisi capek. Harusnya maunya nyuci, ya gitu ya. Harusnya nyuci, tapi sampai nantilah dulu Tuhan capek mau tidur, gitu kan. Nanti kalau tidur kebablasan, gitu. Padahal harusnya bisa nyuci, akhirnya apa? Cucian bertumpuk. Kalau cucian bertumpuk, akhirnya kan saya nyuci harus banyak. Pegal-pegal. Ya kan, badan sakit semua. Nah, itu kan risiko yang harus saya tanggung. Karena saya tidak memanfaatkan waktu. Coba ketika masih 2 lembar atau 3 lembar saya cuci, kan aman. Ya kan, saya menunda. Ayo, Yohana juga suka gitu kan? Enggak ya? Puji Tuhan, enggak. Ya. Saya suka menunda. Atau kerjaan begitu ya. Kerjaan. Ini kalau lagu nih, ini contoh sederhana nih lagu. Nantilah dulu ngetik, masih yang lain dulu. Kak Ilana udah, Kak Mita udah kirim lagu nih. Nantilah dulu. Nanti lalap. Ngerjakan yang lain, tak apa-apa yang dikerjakan, lihat Facebook gitu kan. Memang sih lihat khotbah, lihat apa gitu kan, lihat YouTube memang. Tapi yang harus saya lakukan gak lakukan. Akhirnya lupa, udah malam, udah jam 10. Lembur lah. Ya kan, lembur lagi. Kayak gitu. Jadi saya lupa siapa yang pernah berkata, kalau orang saat ini dia tidak menggunakan waktu dengan baik. Kalau saat dia harusnya berlari, dia hanya berjalan. Ya. Kalau harusnya saat ini dia berlari tapi dia berjalan, nanti di akhir waktu dia harus berlari dan dia tidak mencapai apa yang dia tujukan. Yang harusnya saat ini dia berjalan tapi dia nggak mau jalan untuk mencapai tujuannya, di akhir waktu dia harus berlari untuk mencapai tujuannya. Dan berlari itu capek. Sama, kalau hari ini kita tidak menggunakan waktu di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, mencari kesukaan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Kalau kita tidak gunakan hidup kita sekarang, di akhir masa-masa hidup kita, capek kita mencari Tuhan. Ya, capek. Dan Tuhan itu bukanlah Tuhan yang murahan. Tuhan tidak mudah dicari. Cari setan aja susah ya Kak ya? Ya Kak? Kak Mita punya pengalaman nih dengan orang-orang yang bergaul, yang mencari kekuatan ya, mencari kuasa dari setan, dari iblis. Enggak mudah loh puasa. Ya Kak ya? Puasa 40 hari 40 malam. Coba kita suruh puasa. Sering gak tahan. Dari Tuhan ini kita puasa 1 hari Sabtu, sering gak tahan? Sering loh. Saya akui saya gak tahan. Puasa kata Pak Eras kemarin 30 hari. Mana lengkap saya 30 hari? Gak lengkap. Gak tahan. Orang cari setan, yuk 40 hari 40 malam. Cari setan loh. Berendam. Ada tuh ya Kak, yang berendam di air. Ya kan? Ada ya, berendam di air berapa hari gitu kan. Apa nggak digigitin nyamuk? Dia tuh ular-ular lagi di bayu. Tahan demi mendapat kekuasaan dari Tuhan, dari setan. Dapat apa? Kecantikan dari setan, pesona dari setan. Itu nyari setan. Tuhan berkenan ditemui. Tuhan berkenan, Tuhan yang maha dahsyat, maha mulia, lebih-lebih dari setan. Dia berkenan ditemui, tapi kita nggak menggunakan waktu mencari dia.
loh. Itu tergantung kita. Ketemu Tuhan itu tergantung kita. Berapa jam waktu kita gunakan yang bukan kita ikuti kehendak Tuhan, yang bukan seturut sepikiran sekehendak dengan Tuhan, habis waktu. Ya Pak Ultam, ya kita kalau jalan-jalan mau setengah hari, ya memang sih perlu juga jalan-jalan, perlu kita menikmati keindahan alam. Emang kalau jalan-jalan ya saya selalu kagum lihat tangan Tuhan itu begitu dahsyat, indah yang menciptakan alam ini, dan bersyukur kita tuh bisa menikmati tinggal di Indonesia. Bersyukur Tuhan mengasihi Indonesia, Tuhan mengasihi kita. Kalau kita ditakdirkan menjadi orang Indonesia tuh, aduh betapa indahnya. Tuhan sayang loh sama kita. Enak sekali tinggal di Indonesia. Itu yang selalu saya syukuri kepada Tuhan. Tapi jangan kemudian kita ngotot gitu ya, harus wisata ke sana, harus ke wisata ke sini, harus gini, harus gitu. Kenapa kalau mencari Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, doa pagi, kita nggak mengharuskan diri kita? Berpuasa di hadapan Tuhan, kenapa kita nggak mengharuskan diri kita? Itu loh, saya kemarin menyesal loh Pak Ultok, merasa bersalah sekali karena kita ibadah kenaikan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Itu kan kita ibadah sore, ibadah malam. Saya sebenarnya udah mikir, nanti kalau ada ibadah malam, nanti kalau ada tamu terganggu. Benar, kita udah siap-siap mau ibadah, datang tamu. Ya bagaimana ya, saya kok belum punya keberanian. Harusnya saya punya keberanian. Kalau ada tamu jam ibadah, saya harusnya punya keberanian mengatakan bahwa maaf, kami mau ibadah. Cuman saya masih takut perasaan orang, saya masih takut dikira sok suci gitu ya. Padahal sebenarnya aduh, itu melukai hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Dan saya akhirnya nggak konsen. Aduh, saya merasa bersalah kali sama Tuhan, merasa berdosa sekali. Kenapa ya? Kenapa saya nggak pulangkan dia gitu? Aduh, kiranya Tuhan mengampuni saya lah. Tapi lain kali kita nggak mau kayak gitulah ya Pak Ultam ya. Kita mau aktif, benar-benar lah kita disiplin. Tuhan itu tamu agung kita, Tuhan tamu agung kita. Kalau bupati saja datang, aduh semua menyingkir, kursi pun disediakan secara khusus. Masa kayak gitu aja, aduh Tuhan yang mengampuni saya ya. Jadi kita yang memilih itu, memilih kita mau kerjakan apa. Tuhan sudah sediakan Alkitab, kita baca atau enggak. Tuhan sediakan khotbah-khotbah firman Tuhan di YouTube begitu banyak sekarang ini ya, teknologi luar biasa. Aduh, Tuhan berkati kita dengan teknologi yang begitu dahsyat. Itu kita pergunakan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan atau bukan. Di YouTube itu banyak khotbah, banyak pengajaran-pengajaran kebenaran. Nah, kita itu yang pilih, kita mau lihat yang mana. Ya, banyak pendeta-pendeta yang juga ngajarkannya enggak yang debat-debat enggak tentu. Udahlah, enggak usah. Kita ajar, kita pilih aja pengajaran-pengajaran yang benar. Ya, supaya kita bertumbuh. Kalau kita enggak memilih yang sudah disediakan Tuhan ini, kita enggak mempergunakan segala sesuatu yang disediakan Tuhan ini untuk memupuk diri kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak memilih semua yang Tuhan sediakan untuk melatih kita menjadi pemenang-pemenang, akhirnya apa? Kita akan berlari tanpa tujuan. Firman Tuhan mengatakan, ya banyak orang berlari, semua peserta lomba ikut lari, ya. Tapi yang dapat hadiah, juara satunya cuma satu. Kata firman Tuhan begitu. Makanya kayak mana? Larilah begitu rupa. Apa itu begitu rupa? Ya, begitu rupa sepadan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap akal budi. Sepadannya itu begitu rupa. Ngotot
cari Tuhan. Ya hasrat kita cari Tuhan, gairah kita memang mau menang. Kayak apapun rintangannya itu, waduh. Mungkin kalau juara-juara itu ya, yang saya tahu dari pesepak bola lah, Lionel Messi itu, dia berlatih dari umur 4 tahun. 4 tahun. Sementara teman-temannya mungkin masih main-main, masih bercanda-canda di TK. Dia sudah dilatih keras. Umur 4 tahun. Temannya main, dia latihan. Itu menyakitkan loh. Tapi lihat dia sekarang. Pelari juga kayak gitu. Mungkin orang berlarinya latihan 1 hari misalnya cuma 2 jam. Tapi kalau mau dia juara, latihan 4 jam. Saya sudah membuktikan itu. Saya sudah membuktikan itu. Jadi kalau saya mau juara, karena otak saya terus terang agak lemah. Kalau saya mau juara, saya bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, saya belajar. Itu dulu waktu SMA. Belajar, saya juara. Tapi kalau saya santai, ya biasa aja gitu ya, saya nggak juara. Itu sudah terbukti. Nah, hasrat kita mencari Tuhan, itu kayak mana? Kalau kita mau jadi pemenang yang juara satunya, mungkin kalau orang berdoa 1 jam, kita 2 jam. Kalau orang berdoa 2 jam, kita 4 jam. Kan harus begitu rupa. Begitu rupa. Gairahnya tuh begitu rupa. Otot. Sekarang hal apa yang kita ngototkan dalam hidup? Apa? Apa yang kita ngototkan dalam hidup? Apa? Kerjaan, karir, uang, gengsi, ya kan, harga diri. Tuh, orang harga diri nih. Orang kalau harga dirinya diinjak-injak itu dimototkan, itu harga diri. Ya, harta. Tapi berebutan warisan biasanya. Gak usah itu dimototkan. Ya. Tapi satu hal lagi, yang paling penting firman Tuhan berkata, kalaupun lari, tujuannya jelas. Kalaupun bertinju, arahnya jelas. Kayak mana caranya? Latih tubuh kita ini. Latih. Bahkan firman Tuhan tadi, Paulus mengatakan juga, aku melatih tubuhku ini dan menguasainya. Kuasai tubuh kita ini. Kuasai, jangan sampai hobi kita yang menguasai. Jangan sampai kesenangan kita yang menguasai. Ya, jangan sampai kenikmatan dunia yang mau menguasai kita. Aduh, yang ini enak, yang ini gak enak. Ikut Tuhan itu tidak enak. Salib itu tuh salib, tidak enak. Tapi kita ngotot. Karena apa? Olahragawan itu bukannya enak. Dia gak pernah enak. Coba itu, pemain bola itu. Itu main bola kayaknya aja kita nengok dari TV itu enak yuk. Yang main di situ mau copot jantungnya itu pasti. Nafasnya, kakinya, capeknya, otaknya harus berpikir. Dia nendang bola tidak boleh sembarangan menendang. Dia tahu ada golnya di situ, ada gawangnya di situ yang dia harus capai. Kalau dia otaknya sembarangan, nggak mikir, nggak fokus juga, itu bola bisa masuk ke gawang orang. Ya, kita mau terarah. Kuasai tubuh kita ini. Mulai dari apa? Mulai dari bangun pagi. Yuk, rutinitas kita ubah menjadi rutinitas yang menyukakan hati Tuhan. Ubah jadwalnya. Apa nih jadwalnya? Yang menyukakan hati Tuhan yang mana? Pasti kalau anak sekolah belajar, ya kan? Cari. Kalaupun tontonan, kita pilih tontonan yang memang itu mengedukasi, yang memimpin kita kepada kebenaran.
Ngapain tontonan-tontonan yang menghabiskan waktu kita yang tidak ada gunanya? Buanglah itu. Karena itu membuat kita tidak menerima mahkota di hadapan Tuhan. Kita pulang ke langit baru, bumi baru, mungkin malaikat cuman ini aja ya. Apa ini? Itu kan, orang biasa aja ini. Biasa aja, ya udahlah, di halaman lah situ kau tunggu. Aduh, ngeri kali kalau kayak gitu ya. Tapi kalau kita disambut dengan sorak-sorai, pemenang-pemenang sejati, ya, betapa indahnya. Itu loh yang dikatakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Itu kita menang atas diri kita, menang atas pilihan kita, menang atas hasrat-hasrat kita. Bukan menang dari musuh-musuh kita yang misalnya enggak. Dari ini loh, dari ini sendiri. Ya, yuk. Jangan sampai kita semua aktif, kita melayani Tuhan, mimpin pujian, main musik, berkhotbah, duduk di sini, tapi kemudian kita ditolak sama Tuhan. Tuhan bilang dia nggak kenal sama kita. Jangan ya. Yuk, hari ini kita komitmen lagi, perbaharui lagi. Ingat, kanvas kita itu sudah dikosongkan melalui darah Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah naik ke surga. Itu fakta bahwa Tuhan kita hidup. Dia punya perasaan. Dia hidup. Itu fakta. Maka kita perhatikan lukisan kanvas kita. Nanti kita bawa lukisan itu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari Kamis ini nanti kita tetap ada ibadah family fellowship, dan hari Sabtu kita kembali lagi doa puasa. Bersama-sama kita berdoa, kita banyak perkumpulan, dan puji Tuhan ya, kita bisa membangun ini sedikit. Kita berdoa juga untuk pembangunan kita ini, walaupun kita bangun hanya kecil, mudah-mudahan itu berguna lah buat pekerjaan Tuhan. Saya nggak tahu ya Tuhan gimana rencananya ke depan. Pokoknya kita bekerja semaksimal mungkin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bertemu lagi di hari Kamis dan hari Sabtu, juga hari Minggu depan. Kita tetap beribadah bersama lagi di tempat ini. Tetap jangan kecil hati, tetap jangan nggak semangat, walaupun ini kita cuma bertujuh, ya, kita tetap tujuh, itu angka sempurna di hadapan Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan melihat hati kita, mencatat, menandai kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bersyukur sebesar-besarnya ya Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan, untuk berkat-Mu, untuk makanan rohani yang Tuhan hidangkan bagi kami. Kami boleh dikenyangkan dan kami boleh melihat lagi bahwa hidup kami, nasib kami di kekekalan itu juga ditentukan oleh pilihan-pilihan kami. Ajari kami terus Tuhan untuk kami memilih yang benar, memilih yang sesuai seturut dengan pikiran dan perasaan-Mu Bapa. Kuatkan kami melangkah, kuatkan kami bertanding ya Tuhan, karena kami rindu menjadi pemenang-pemenang yang Tuhan harapkan melalui kami. Diberkatilah kami ya Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Diberkatilah kami karena kami memilih Engkau sebagai Tuhan kami, Bapa kami, pelatih kami, guru kami. Terima kasih Bapa. Kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami. Mari kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan pikiran hati kita kepada Elohim Yahweh, Bapa kita, Allah semesta alam. Diberkatilah kita semua yang hadir di tempat ini. Diberkatilah dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera, perlindungan dari Allah Bapa Elohim Yahweh, Allah Israel. Dan diberkatilah kita dengan kasih cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus,
yang menghapuskan dosa kita dan memberi kita kesempatan kembali untuk kita hidup menyukakan hati Tuhan. Dan diberkatilah kita dengan penyertaan Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memimpin kita untuk kita menjalani hidup seturut sekehendak dengan Tuhan kita. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Raja kita. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Apa itu shalom? Pada kita selesai sampai bertemu hari Minggu.